Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan cerita Lee Fugui-nya atau dokter konyolnya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Hai. Bab 697-700. Jika seseorang telah tinggal di sini sejak dia masih kecil dan belum pernah keluar rumah, dia mungkin berpikir bahwa dunia ini seperti ini. Gedung tempat diadakannya konferensi eliksir berada di tempat yang terlihat seperti kandang Haka. Namun berbeda dengan kandangnya, gedung ini tinggi, besar, dan mencakup area yang luas, sehingga terlihat mengesankan. Banyak di antaranya yang sangat indah. Dan Lee Fugui juga memperhatikan bahwa tidak ada bekas ukiran buatan pada bangunan konferensi ramuan ini. Semuanya tampak alami, yang membuat orang sangat terpesona. Ketika Lee Fugui dan yang lainnya masuk ke dalam gedung tertutup, banyak orang sudah berada di sini. Di ruang terbuka di tengah, ada beberapa alkemis dari konferensi pengobatan spiritual yang cukup akrab dengan Lee Fugui, sedang melakukan pengobatan pemurnian. Pelayan resepsi berkata dengan sedikit bangga, "Para tamu, ini adalah pertunjukan pertama, dan cairan olahan akan dipilih secara acak untuk beberapa tamu yang beruntung dan diberikan secara gratis, besar sekali, sungguh sebuah mahakarya." Meskipun nada suara Lee Fugui memuji, ekspresinya sedikit aneh. Zhang Jingjing berkata sambil tersenyum, "Saya pikir konferensi ramuan itu sangat murah hati. Tetapi saya tidak menyangka akan begitu pelit untuk memberikan sedikit ramuan seperti itu." Pelayan yang menerima konferensi ramuan itu berkata dengan sedikit tidak senang, "Tamu Anda berkata demikian, pasti Anda tidak tahu betapa berharganya ramuan yang dihasilkan oleh konferensi ramuan kami. Sekarang ramuan tersebut telah dimurnikan, tetapi para ahli alkimia dari konferensi ramuan kami, ramuan yang mereka sempurnakan selalu tak ternilai harganya. Anda berasal dari kota." Huaduo berkata dengan tidak tertarik, "Saya tidak berpikir Anda adalah seorang alkemis yang baik di konferensi pengobatan spiritual. Kecepatan pemurnian cairan spiritual sangat lambat, tetapi ada begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam konferensi pengobatan spiritual. Konsepnya cairan spiritual diperkirakan 1 dari 10.000, itu terlalu pelit." Pelayan penerima bahkan lebih kesal, tetapi karena Huaduo dan yang lainnya adalah tamu terhormat, mereka tidak terus berdebat sekarang. Faktanya, Huaduo dan Zhang Jingjing tidak sengaja memancing masalah. Alasannya sangat sederhana. Setiap kali Lee Fugui memberi mereka cairan spiritual, mereka cukup memakan cairan spiritual sebagai makanan. Selain itu, kedua wanita tersebut juga mengetahui bahwa Lee Fugui akan memberikan cairan psikis bawaan kepada seluruh anggota tim kedua setidaknya seminggu sekali. Sebagai perbandingan, konferensi ramuan ini memang terlalu kecil. Berbeda dengan ruang tamu, seseorang dapat memilih tempat untuk berpartisipasi dalam konferensi eliksir. Jadi setelah pelayan pengawal membawa beberapa orang ke dalam kandang, dia segera pergi. Huaduo mengerutkan bibirnya dan berkata, "Tidak hanya apoteker di pertemuan ramuan ini yang pelit, tetapi bahkan para pelayannya pun sangat pelit. Sulit untuk mengatakannya." "Hei, ini benar-benar mengecewakan," Lee Fugui berkata sambil tersenyum, "Wakil direktur ada. Di sini, tim Hua, ayo kita berkunjung dulu." Huaduo mengangguk, dan berkata, "Benar, mari kita temui wakil kepala Leng itu dulu, lalu bicarakan hal lain." Segera, di bawah kepemimpinan Huaduo, Lee Fugui dan yang lain berjalan maju menyusuri pagar. Tidak lama kemudian, Huaduo berubah menjadi loteng. Di luar loteng, ada 2 pelayan dari konferensi eliksir yang menjaganya. Siapapun yang lewat dari luar bisa langsung tahu bahwa mereka yang bisa masuk ke dalam adalah orang-orang hebat. "Oke, masuk." Setelah beberapa saat, Huaduo keluar lagi dan memanggil. Dengan kilatan di matanya, Lee Fugui masuk bersama Zhang Jingjing. Di pavilion, tata letaknya sangat indah, dan ada papan catur di atas meja batu di tengahnya. Saat ini, ada 2 orang yang duduk berhadapan, terjebak dalam permainan catur. Markis Lee Fugui berdiri di tangga luar.
Dengan tirai di tengah pavilion, Li Fugui hanya bisa melihat garis besarnya, tapi tidak bisa melihat dengan jelas wajah dua orang di dalamnya, Wakil Direktur Leng. "Saya membawa wakil kapten tim kedua kami untuk menyambut Anda," teriak Huaduo. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada suara dari pavilion. Huaduo menjadi sedikit tidak sabar, alisnya berdiri tegak, dan dia berteriak, "Wakil Direktur Leng, ketua tim kedua Huaduo dan wakil ketua tim kedua Li Fugui datang untuk menyambut Anda." "Oke, berhenti berdebat, masuk saja," terdengar suara kasar, cukup tidak senang. Huaduo mendengus dingin, dan masuk begitu saja. Li Fugui tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan masih berdiri di sana. Waktu terus berlalu, melihat wakil direktur Leng belum memanggil Li Fugui. Huaduo berteriak, "Wakil Direktur Leng, Li Fugui masih di luar. Mengapa Anda tidak memintanya masuk?" Wakil Direktur Leng mencibir, dan berkata dengan nada menghina. Saya juga wakil direktur Biro ke-6. Jika saya ingin melihat semua kucing dan anjing, maka saya akan kelelahan." Huaduo berkata dengan cemas, "Wakil Direktur Leng, Li Fugui adalah wakil kapten tim kedua, bukan kucing atau anjing. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu tentang dia?" Direktur Leng berkata dengan tidak sabar, "Wakil kapten dari game ke-6 tidak ada gunanya. Siapapun bisa menjadi itu, apalagi wakil kapten. Bahkan kaptennya hanyalah seorang kucing atau anjing, serius." "Kamu," wajah Huaduo pucat, dia awalnya ingin memperkenalkan Li Fugui kepada wakil direktur Leng. Jika Li Fugui bisa melukai wakil direktur Leng, itu akan bagus. Namun, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah wakil direktur Leng akan membiarkan Li Fugui meninggalkannya sendirian, tetapi mempermalukan Li Fugui secara langsung. Di luar pavilion, di tangga, Li Fugui mendengar perkataan wakil direktur Leng itu dengan sangat jelas. Tidak ada ekspresi marah di wajahnya, malah dia menyeringai. Lalu dia melangkah maju, membuka tirai, dan berjalan masuk. Siapa yang mengizinkanmu masuk?" Di pavilion, seorang pria parubaya dengan bekas luka mengerikan di pipinya, wajahnya menjadi gelap, dan dia berteriak, "Cepat berlutut." Li Fugui tersenyum, wajahnya menoleh ke arah orang lain yang sedang bermain catur dengan wakil direktur Leng ini, dan satu-satunya keraguan di hatinya lenyap. Karena orang yang bermain melawan wakil direktur Leng saat ini tidak lain adalah presiden konferensi eliksir yang akan keluar, Master Gu. "Li Fugui, kita bertemu lagi." Sudut mulut Tuan Gu menunjukkan ekspresi puas diri. Wajahnya penuh senyuman, seolah dia dan Li Fugui telah berteman selama bertahun-tahun. Li Fugui menyeringai dan berkata, "Ya, Tuan Gu, kita bertemu lagi. Saya harap pertemuan kita kali ini tidak mengecewakan Anda. Kebetulan, lelaki tua itu dan Anda memiliki ide yang sama." Gu, sebuah cibiran muncul di mata tuannya. Seorang anak desa ingin bertarung dengannya, benar-benar mencari kematian. "Pemandangan di hadapanku bukanlah suatu kebetulan." Kata-kata Tuan Gu dengan jelas memberitahu Li Fugui bahwa dia ingin menghancurkan yang terakhir. Jangan terlalu santai. Bahkan jika dia tidak perlu melakukannya sendiri, seseorang akan membantunya. Li Fugui secara alami memahami segalanya. Niat membunuh melintas di mata wakil direktur Leng dengan wajah bekas luka, dan aura agung tiba-tiba menekan ke arah Li Fugui. Pada saat yang sama, wakil direktur Leng melemparkan jarinya, seperti peluru, bintik matahari melesat ke dahi Li Fugui. Bidak Go biasa di tangan wakil direktur Leng bahkan lebih mengerikan daripada peluru. Li Fugui mencibir, matanya bersinar merah. Dia tiba-tiba mengulurkan satu tangan, dan meraihnya di udara. Yang tidak dilihat oleh siapapun adalah di telapak tangan Li Fugui. Helaian benang sutra hitam membentuk jaring kecil. Ketika telapak tangan Li Fugui bersentuhan dengan bidak catur hitam tersebut, jaring yang dibentuk oleh benang sutra hitam itu menyebar dengan cepat, membentuk kepompong hitam. Mata wakil direktur Leng sedikit menyipit. Tidak ada orang lain yang tahu tentang pukulan itu sekarang. Tetapi wakil kepala Leng tahu betul bahwa dia telah menggunakan 80% kekuatan batinnya. Meskipun jurus pamungkas sebenarnya dari orang kuat di alam bawaan adalah kekuatan mental, dia bisa menghadapinya, yang kekuatannya belum mencapai alam bawaan.
prajurit kuno dapat menghancurkan dan membunuh hanya dengan kekuatan internal. Tidak ada keraguan bahwa Li Fugui belum mencapai alam bawaan. Namun pukulan tajam Wakil Direktur Leng diikuti langsung oleh Li Fugui. Makna yang terungkap di sini bahkan membuat ekspresi Tuan Gu sedikit berubah. Dalam kesannya, terakhir kali Li Fugui datang menghadiri hari ulang tahunnya, ia bahkan belum mencapai level Ming Jin. Tak berlebihan jika dikatakan jika ia ingin membunuh Li Fugui saat itu, ia hanya perlu menggunakan miliknya, mulut itu dia. Tapi sudah berapa lama, Li Fugui sebenarnya telah berkembang ke titik di mana dia bisa menangkap pukulan dari kekuatan bawaan secara langsung tanpa kehilangan angin. Tingkat pertumbuhan seperti itu, bisa disebut monster. Anak ini tidak boleh dipelihara. Tekad Guru Gu untuk membunuh Li Fugui langsung menguat 100 kali lipat. Jika Li Fugui dibiarkan tumbuh dewasa, itu akan menjadi mimpi buruk bagi konferensi eliksir. Ini menarik, pantas saja Wakil Direktur Ming sangat memujimu. Ternyata kamu jenius, Wakil Direktur Leng. Mengerutkan kening, meskipun kata-kata yang keluar dari mulutnya memuji Li Fugui, ekspresinya menjadi semakin acuh tak acuh. Dia awalnya ingin memberi pelajaran pada Li Fugui, atau mengakhirinya. Namun, apa yang tidak pernah diharapkan oleh Wakil Direktur Leng adalah bahwa Li Fugui tidak hanya menerima pukulan tersebut, tetapi juga tampak meremehkannya. Kalau begitu, kemana perginya wajah Wakil Direktur Leng? Li Fugui tersenyum tipis. Seolah dia tidak melihat ada yang salah dengan nada bicara Wakil Direktur Leng. Dia tersenyum dan berkata, biasa saja. Dibandingkan dengan Wakil Direktur Leng, masih ada celah. Anda masih ingin bandingkan denganku. Wakil Direktur Leng mencibir, matanya dipenuhi niat membunuh lagi. Li Fugui tersenyum ringan dan berkata, mengapa tidak, menurut pendapat saya, seseorang seperti Wakil Direktur Leng dapat mengambil posisi Wakil Direktur. Orang berbakat seperti saya setidaknya harus memulai sebagai direktur. Oke, berani sekali. Deputi wajah Direktur Leng muram, dan kilatan cahaya tiba-tiba muncul di matanya. Kemudian, kekuatan mental yang kuat menyapu tubuh Wakil Direktur Leng dengan ledakan dalam sekejap. Tuan Gu melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Orang-orang di ronde ke-6 bunuh diri. Salah satunya adalah Li Fugui. Drama seperti ini jarang terjadi. Master Gu secara alami duduk kokoh di Diaoyutai dan menikmatinya. Li Fugui tampak tenang dan berkata dengan sinis, Wakil Direktur Leng, apakah hanya ini yang Anda miliki? Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Sampah seperti Anda mungkin akan gagal dalam ujian saya jika Anda datang ke tim kedua kami sebagai anggota biasa. Mencari kematian, Wakil Direktur Leng akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya dan menunjukkan ekspresi marah. Dia menamparkan kotak itu dan berdiri, menyebabkan bidak catur hitam putih itu terpental dan bergemerincing. Saat berikutnya, tubuh Wakil Direktur Leng terbang menuju Li Fugui seperti terbang. Senyuman di wajah Li Fugui tetap tidak berubah. Matanya tertuju pada Wakil Kepala Leng, dan sarkasme di sudut mulutnya menjadi semakin kuat. Wakil Direktur Leng sudah sedikit marah, Wakil Direktur Biro ke-6 yang bermartabat. Dia adalah pembangkit tenaga listrik sejati di tingkat bawaan. Jika dia tidak bisa menghadapi Li Fugui hari ini, maka setelah hari ini, dia akan menjadi bahan tertawaan. Bahkan jika dia kembali ke ronde ke-6 saat itu, dia mungkin akan diperas secara terbuka dan diam-diam, dan pada akhirnya dia bahkan mungkin tidak bisa duduk di posisi Wakil Direktur. Begitu banyak hal, hampir tidak ada satupun, dapat diterima oleh Wakil Direktur Leng. Jadi dia berencana membunuh Li Fugui saat itu juga. Meskipun Li Fugui ini adalah bakat yang dicari oleh Wakil Kepala Ming, dengan apa yang terjadi hari ini, meskipun Li Fugui terbunuh, dia masih dapat dituduh melakukan kejahatan karena tidak mematuhi perintah. Wakil Direktur Ming hanya bisa diam saja. Dan ketika saatnya tiba, kesepakatan Tuan Gu akan diselesaikan dengan lebih lancar. Memikirkan hal ini, kekuatan mental Wakil Kepala Leng melonjak, dan dia menahan Li Fugui di tempatnya, pastikan untuk membunuh dengan satu pukulan. Boom! 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 Namun, tepat ketika Wakil Direktur Leng hendak memukul Li Fugui dengan pukulan yang kuat, bayangan hitam melintas, dan segera setelah itu, Wakil Direktur Leng merasakan telapak tangannya membentur batu,
dan kekuatan internal kedua belah pihak seimbang, dan mereka meledak. Angin menderu-deru, bidak catur terbang bersama angin. KKK, tirai di sekitar pavilion terkoyak inci demi inci dan jatuh ke tanah. Tuan Gu menatap dengan mata terbelalak, membuka mulutnya sedikit, dan melihat ke depan dengan kaget. Bahkan Hua Duo, Zhang Jingjing, tidak terkecuali. Karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Suetu, anggota baru tim kedua game ke-6 yang dibawakan oleh Li Fugui, sebenarnya adalah orang sungguhan, dan dia tidak kalah angin dalam pertarungan dengan wakil direktur Leng game ke-6. Dan ini hanya punya satu penjelasan, orang ini juga merupakan pria kuat bawaan. Jantung Hua Duo berdebar kencang, dan otaknya sudah agak down, karena dalam ingatan Hua Duo, Suetu ini tidak hanya berperan sebagai pengawal Li Fugui, tapi bahkan berperan sebagai pelayan. Apa yang disuruh Li Fugui padanya, lakukan saja sesukamu ingin. Bahkan ketika Hua Duo dan Zhang Jingjing menerima cairan spiritual dari Li Fugui, keranjang bambu tersebut dibawa oleh Suetu. Mereka awalnya mengira Suetu hanyalah seorang prajurit kuno biasa, mungkin berhubungan dengan Li Fugui. Jadi dia dimasukkan ke dalam game ke-6, dan dia biasanya sangat patuh. Namun siapa sangka, pria yang terlihat seperti pelayan ini sebenarnya adalah pria yang sangat kuat di alam bawaan. Terlalu berlebihan, sama seperti bunga, Zhang Jingjing juga merasa ketiga pandangannya hancur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pengawal yang dengan santai mengikuti Li Fugui semuanya adalah pejuang kuno di tingkat bawaan. Sebagai anggota Biro ke-6, mereka mengatakan hal itu sulit diterima. Karena hanya markas besar ke-6 yang dapat menemukan orang kuat tingkat bawaan, dan tidak ada detasemen dari seluruh negeri. Dan bahkan di markas besar Biro ke-6, status orang kuat bawaan masih sangat tinggi dan transenden. Semua karena, begitu kekuatan mencapai tingkat bawaan, itu setara dengan memiliki nama dan nama keluarga di dunia seni bela diri kuno, dan memiliki hak nyata untuk berbicara. Bahkan sekte tersembunyi teratas yang sombong dan sombong akan memandang rendah dan merekrut tingkat bawaan, prajurit kuno. Oleh karena itu, tidak ada prajurit kuno yang dapat membayangkan bagaimana rasanya jika orang kuat di alam bawaan bertindak sebagai pengawalnya. Hal semacam ini sungguh tidak terpikirkan, saya khawatir hanya orang-orang yang benar-benar berbakat dari sekte tersembunyi teratas yang memiliki kualifikasi dan perlakuan ini. Dan Li Fugui hanyalah wakil kapten tim kedua di game ke-6, seorang anak laki-laki dari pedesaan. Mengapa dia memiliki kualifikasi dan perlakuan seperti itu? Pada saat ini, Hua Duo, Zhang Jingjing, dan bahkan Tuan Gu bahkan curiga bahwa asal-usul Li Fugui sepenuhnya salah. Identitas asli Li Fugui seharusnya adalah jenius dari sekte paling tersembunyi. Faktanya, hanya ada satu kebenaran. Itu adalah prajurit kuno tingkat bawaan yang bertindak sebagai pelayan pengawal. Dia dilatih oleh Li Fugui sendiri. Tapi Hua Duo, Zhang Jingjing dan Tuan Gu tidak akan memikirkannya sama sekali, karena kemungkinan ini, bahkan lebih keterlaluan dibandingkan identitas asli Li Fugui sebagai jenius tak tertandingi dari sekte tersembunyi. Siapa kamu? Wajah wakil direktur Leng dingin, menatap Suetu dengan niat membunuh. Dua serangan diblokir. Wakil Direktur Leng sekarang dipermalukan dan akan diejek jika tersiar kabar tentang hal itu. Oleh karena itu, kemarahan dan niat membunuh di hati Wakil Direktur Leng juga selalu berada pada titik tertinggi. Namun, orang yang berdiri di depannya memaksa Wakil Direktur Leng untuk sedikit menahan amarahnya. Orang ini kuat, bahkan lebih baik dari dia. Jika Anda terus berjuang, Anda tidak hanya tidak bisa menentukan pemenangnya, tetapi bahkan jika Anda bisa menentukan pemenangnya, Wakil Direktur Leng akan memiliki peluang lebih besar untuk kalah. Jadi Wakil Direktur Leng tidak berani bertaruh, dia memutuskan untuk mengambil strategi lain. Suetu berkata tanpa ekspresi, seorang pengawal. Pengawal, wajah Wakil Direktur Leng memerah, dan ekspresi kemarahan muncul di matanya. Seolah-olah IQ-nya telah dihina dengan serius, dia berteriak, kamu adalah seorang jenius yang agung. Bagaimana bisakah orang kuat di dunia ini menjadi pengawal? Suetu berkata dengan ringan, percaya atau tidak. Wajah Wakil Direktur Leng menjadi gelap, dia menarik napas dalam-dalam, dan tiba-tiba berkata, seperti dirimu,
Bahkan jika kamu tiba di game ke-6 kamu juga bisa diperlakukan sebagai tamu, dan keuntungannya tidak terbatas. Kenapa repot-repot jadi pengawal sampah? Kalau mau, aku bisa mengajakmu bergabung dengan kami di game ke-6. Senior, kami juga membutuhkanmu di konferensi ramuan. Kamu juga dapat bergabung dengan konferensi ramuan kami, dan aku berjanji akan memberimu setidaknya 1 botol ramuan bawaan setiap bulan. Setelah Tuan Gu bereaksi, dia juga buru-buru membuka mulutnya, ingin untuk memburu seseorang. Baik di mata Tuan Gu atau Wakil Direktur Leng, Suetu telah menjadi orang kuat bawaan yang liar. Jika dia bisa menggalinya, akan ada banyak manfaatnya, dan tanpa pengawal Suetu. Bukankah Li Fugui, seorang seniman bela diri kuno dengan level cemerlang, akan membiarkan mereka memerasnya? Jadi mereka sangat cemas dan bersemangat. Kenapa? Jika kamu tidak bisa mengalahkannya, kamu hanya menggunakan trik kotor, dan kamu masih ingin merobohkan tembok. Li Fugui balas tertawa dengan marah. Semula ia penasaran dengan Wakil Direktur Leng ini dan ingin menjalin hubungan dengannya, serta ingin menjalin kontak lagi di markas besar Biro ke-6. Siapa sangka Wakil Direktur Leng ini akan mempermalukannya begitu bertemu dia, dan singkatnya, dia masih ingin membunuhnya. Li Fugui bukanlah orang suci, bagaimana mungkin dia tidak marah jika diperlakukan seperti ini? Sekarang, Wakil Kepala Leng dan Tuan Gu yang suka membuat keributan sebenarnya ingin merobohkan tembok. Li Fugui benar-benar tertawa. Jika Suetu adalah ahli tingkat bawaan yang dia rekrut, dia mungkin akan digantikan oleh kedua orang ini. Bagaimanapun, daya tarik putaran ke-6 dan konferensi pengobatan spiritual tidak terlalu bagus. Namun, sebagai seorang Suetu yang dilatih oleh Li Fugui, rasanya agak tidak tahu malu untuk mengatakan hal ini. Namun hampir sama, Li Fugui tentunya tidak percaya bahwa Suetu akan membelot saat ini. Jika Suetu benar-benar orang seperti itu, Li Fugui tidak akan membawanya keluar. Tuan Gu tersenyum sinis dan berkata, "Saya pikir Anda panik." Wakil Direktur Leng tiba-tiba menunjuk ke arah Li Fugui dan berkata kepada Suetu dengan nada menghina, "Orang ini berada di game ke-6 dan hanya wakil kapten sebuah tim. Itu saja. Jika Anda menerima undangan saya dan bergabung dengan game ke-6, saya jamin Anda setidaknya bisa menjadi kapten." Suetu berkata dengan wajah dingin, "Anda telah membuat saya tergoda. Tetapi Anda juga tahu, bagaimana orang kuat tingkat bawaan seperti saya bisa puas hanya dengan menjadi kapten? Entah tidak pantas, atau jika Anda ingin menjadi, Anda harus menjadi wakil direktur." Wakil Direktur Leng mengerutkan kening tanpa terlihat, dan melintas di dalam hatinya. Setelah mencibir, orang ini sebenarnya bukan arogansi biasa. Di markas besar Biro ke-6 terdapat banyak ahli tingkat bawaan. Namun tidak banyak yang bisa menjadi wakil direktur. Jika seseorang bisa duduk di singgasana wakil direktur di tingkat bawaan, maka wakil direktur ke-6, kantor pusat Biro diperkirakan ada 2 digit. Setelah memikirkannya, Wakil Direktur Leng berkata, "Tentu saja, selama Anda setuju, saya dapat merekomendasikannya kepada atasan." Suetu tiba-tiba tersenyum. Dia menatap Wakil Direktur Leng dan tiba-tiba bertanya, "Apakah Anda pembohong?" "Saya." Wakil Direktur Leng tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya adalah Wakil Direktur Biro ke-6, bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda?" Mata Suetu menajam, dan dia berkata dengan nada yang dalam, "Saya benci, pergilah ke neraka." Tidak masuk akal, wajah Wakil Direktur Leng jelek, dan bel alarm berbunyi di dalam hatinya. Dia hendak menjauhkan diri dari Li Fugui. Tetapi pada saat ini, tubuh Li Fugui muncul di hadapannya seperti hantu. "Hahaha, hanya karena kamu ingin menindasku, apakah kamu layak?" Wakil Direktur Leng berteriak marah, dengan nada mencibir, dan hendak mengambil langkah dengan seluruh kekuatan di tubuhnya. Namun, pada saat ini, suara hantu terdengar di telinga Wakil Kepala Leng. Selesai, dalam sekejap, boom, Wakil Direktur Leng hanya merasakan lautan kesadarannya dibuka paksa oleh lautan kekuatan mental yang menakutkan. Setelah aliran deras mengalir, seluruh kepalanya seperti meledak, namun semua ini hanya sesaat. Setelah beberapa saat, arus spiritual menghilang. Meskipun kepala Wakil Direktur Leng masih pusing, kesadarannya telah pulih, dan perilaku, reaksi,
serta kekuatan batinnya telah pulih bersama-sama, bersambung.